Ramai-ramai memeras PLN hingga padam. Ahmad Daryoko. Terus terang, terang terus. Itu iklan produsen lampu yang menjanjikan produknya akan bersinar terus. Kalau lampunya biarpet alias putus nyambung, berarti ada gangguan aliran listrik dari PLN, bukan karena lampu. Tak hanya menjadi bahan guyonan sarkasme, PLN juga kerap menjadi objek manipulasi. Mari kita cermati besaran angka-angka keuangan PLN 2020 dari berbagai sumber. Seorang direksi PLN mengatakan, PLN akan untung 10 triliun pada tahun 2020. Tidak lama kemudian, Melissa Brown, pengamat kelistrikan dari Institute Economy for Energy Financial Analysis mengatakan, PLN perlu subsidi 170,2 triliun selama 2020. Kemudian disusul pernyataan Kepala Satuan Kebijakan APBN Kemenkeu bahwa tahun 2020 PLN membutuhkan subsidi 200,8 triliun. Dan yang terakhir, seorang pengamat ekonomi energi Sunarsip mengatakan bahwa subsidi listrik tahun 2020 hanya 51,82 triliun. Terjadi kesimpang siuran pemberitaan terkait berapa sebenarnya subsidi listrik 2020 kemarin. Saat ini kelistrikan 90% dikuasai swasta asing atau asing yang berkonspirasi dengan Luhut Panjaitan, Erick Thohir, Yusuf Kala, Dahlan Iskan, Taipan Sembilan Naga. Mereka membentuk persatuan pengusaha listrik swasta dari pembangkit sampai retail. Sebutannya kartel listrik swasta atau kartel Liswas. Memang tagihan listrik belum melonjak, bahkan golongan-golongan tertentu cenderung turun. Itu karena tarif listrik disubsidi pemerintah dengan cara hutang. Namun dengan dikuasainya kelistrikan oleh swasta, maka pemerintah tidak bisa mengontrol lagi biaya operasi dari Liswas tersebut. Artinya, swasta bisa terapkan ekonomi kapitalis, yaitu kos serendah mungkin dan keuntungan setinggi mungkin. Biasanya angka acuan resmi adalah laporan keuangan PLN dalam bentuk laporan statistik PLN yang sampai saat ini belum selesai. Namun dari berita simpang siur terkait angka keuangan PLN 2020 di atas, diindikasikan akan terjadi manipulasi angka-angka operasional kelistrikan. Jika benar-benar pemerintah telah menggelontorkan subsidi sampai 200,8 triliun, menggelembung 400% dari biasanya, yang ternyata hanya dinikmati oleh oligarki oknum pejabat di atas, maka pasti akan menimbulkan gejolak sosial, meskipun tagihan listrik tidak naik. Bisa dilaporkan bahwa subsidi hanya kecil meskipun berasal dari hutang luar negeri yang super jumbo. Lagi pula siapa yang mampu mengecek jumlah hutang luar negeri saat ini? Berita pun simpang siur. Ada yang bilang 10.700 triliun. Ada yang bilang 7.600 triliun. Ada yang bilang 5.000 triliun. Mana yang benar? Lembaga keuangan pun bisa jadi sudah masuk dalam jajaran oligarki guna sama-sama memperkuat agar rezim tidak goyah. Rakyat ujung-ujungnya hanya menerima getahnya. Persis saat NKRI punya hutang luar negeri sebesar 132 miliar dolar Amerika di masa lalu. Kemudian muncul LOI Oktober 1997 dan dampaknya terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dampaknya bisa dirasakan hingga sekarang, seperti liberalisasi kelistrikan dan penjualan PLN ke swasta. Akankah terjadi dampak yang lebih drastis lagi karena PLN sudah habis-habisan akibat LOI sebelumnya? Misal terjadi balkanisasi Indonesia. Akankah Indonesia Barat diserahkan ke Cina sebagai bagian dari obor One Belt One Road dan Indonesia Timur ke Amerika Serikat dan Barat sebagai bagian dari globalisasi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.